Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom keluarga HCC dimanapun saudara berada dan semua keluarga kami yang mengikuti Saat Teduh online ini setiap hari. Saudara, kalau saudara merasa bahwa firman Tuhan yang kami sampaikan ini memberkati, menguatkan saudara, mari luangkanlah waktu saudara untuk share kepada keluarga yang lain, kepada teman yang lain. Saya renung-renungkan hari-hari ini, kadang-kadang kita bisa boros untuk kuota kita untuk nonton film Korea atau nonton film-film yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Kita bisa nonton berita-berita, kita bisa bikin rekaman-rekaman, kita lihat Instagram, Facebook kita, dan kita tahu banyak kuota kita yang keluar. Tapi kadang-kadang kita pelit sekali untuk membiarkan kuota kita untuk kita melihat khotbah, konten-konten rohani, karena justru firman Tuhan, pengajaran firman, khotbah-khotbah yang seperti ini yang saudara bisa tonton, saudara dengar, saudara lihat dengan mata saudara, itu imanmu timbul dari situ. Imanmu nggak timbul dari film yang saudara nonton. Saya nggak menyalahkan saudara untuk nonton film, nggak apa-apa, itu hiburan karena saudara ada di rumah, saudara mau searching di Google, saudara lihat Instagram, Facebook, nggak ada yang salah dengan itu semua, itu sangat baik. Tapi mari kita harus berimbang. Juga kita mau menjadi berkat juga bagi orang lain, dan juga kita mau menguatkan iman kita dengan melihat khotbah, mendengarkan khotbah, dan kita bisa sharing kepada orang lain supaya mereka juga dikuatkan, supaya mereka juga mengalami pertolongan daripada Tuhan. Karena di tengah-tengah situasi ini, apa yang kita dengar dan apa yang masuk lewat apa yang kita lihat itu akan sangat mempengaruhi hati kita, akan mempengaruhi pikiran kita. Sebab itu biarlah firman itu masuk lebih banyak daripada info-info dunia ini. Firman lebih banyak kita lihat, lebih banyak kita dengar, mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, sehingga itu jadi kekuatan buat kita. Puji Tuhan, biar postingan-postingan ini bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, saudaraku, kita masuk lagi puasa hari ini, gitu ya. Sudah bisa baca renungannya juga di Fast 21 ini, dan ada pokok doa syafaat di dalamnya yang sudah bisa doakan tiap hari, saudara. Saya percaya ada mujizat Tuhan. Nah, kita masih membahas bagian yang kedua daripada kebaikan di tengah krisis. Jadi kalau saudara yang hari ini kebetulan nonton YouTube ini, Saat Teduh ini, mungkin saudara, wah apa ya bagian yang pertama, ini hari sudah bagian yang kedua. Saudara bisa lihat di YouTube channel kami, saudara bisa lihat bagian yang pertama yang kemarin, dan ada saat teduh yang lain yang luar biasa, ada dari Raditya Olowa, dari Riko Karangeta, dari Pastor Arya Dave, dari banyak teman-teman saya yang lain, dari Ibu Kristen Heri, dari banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dan firman Tuhan yang akan menguatkan saudara. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa waktu Tuhan mengizinkan kita ada di tengah krisis, ada di padang gurun, justru orang Israel mengalami mujizat di tengah krisis, di tengah padang gurun. Nah, di tengah krisis, di tengah COVID ini, saya percaya saudara dan saya mengalami mujizat. Kita akan lihat mana dari surga, burung puyuh Tuhan sediakan, tiang awan dan tiang api. Ada penyediaan, ada perlindungan dan kemenangan yang Tuhan berikan. Nah, bagian yang kedua, apa kebaikan Tuhan di tengah krisis yang kita alami. Kemarin kita bahas tentang karena Tuhan membuat mujizat. Yang kedua, yang jauh lebih penting daripada mujizat itu adalah ini. Mari kita belajar. Ayub pasal yang ke-42. Sebelum kita baca, jadi pasal 42 ini adalah klimaks daripada kehidupan Ayub. Jadi Ayub kaya raya, takut Tuhan, diberkati, bahagia, tiba-tiba semua yang dia punya itu diambil. Padahal di pasal pertama dikatakan Ayub orang yang takut akan Tuhan, Ayub jujur, bahkan Tuhan mempromosikan kehidupan Ayub kepada iblis, betapa Ayub orang yang hebat dan luar biasa. Nah, akhirnya semuanya diambil dari Ayub, bahkan dia duduk telanjang di atas debu, dia menggaruk-garuk lukanya, miskin, gak punya apa-apa, kehilangan semua anak-anaknya, saudara. Di tengah-tengah krisis itulah, saya nggak tahu dari pasal 1 sampai pasal 40 berapa tahun, saya coba cari tahu berapa tahun Ayub mengalami krisis, saya nggak menemukan itu. Tapi yang saya temukan ini,
dalam pasal 42 ayat yang ke-5, kita akan lihat bahwa Ayub tidak mengeluh, Ayub tidak bersungut. Yang kita temukan di ayat ini dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata meskipun Ayub orang yang jujur takut akan Tuhan pada masanya, di tengah-tengah kesuksesannya dia, ternyata selama ini Ayub belum benar-benar mengenal Tuhannya dengan baik. Sehingga lewat krisis yang terjadi itu, kehilangan anaknya, dia miskin, dia habis-habisan, duduk telanjang di atas debu, dipermalukan, dia dihakimi juga pada waktu itu. Bahkan istrinya bilang, Ayub kutuki Tuhanmu dan matilah Ayub. Di tengah situasi itu justru Ayub bilang gini, aku mengalami Tuhan, aku ketemu sama Tuhan. Dulu aku cuma dengar tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang buat mujizat mungkin. Tapi hari ini aku memandang Dia, aku mengalami Dia. Ayub sedang masuk dalam dimensi keintiman, dia mengalami Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kadang-kadang Tuhan izinkan krisis ini terjadi untuk membuat kita mengalami Tuhan, alami Tuhan sendiri, ketemu sama Tuhan. Bukan hanya dengar dari kata orang saja, bukan hanya kenal dari kata orang saja, bukan hanya jadi saksi sejarah saja. Kita hanya dengar pendeta ini ngomong, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Dengar kesaksian, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya. Dengarkan kesaksian-kesaksian orang. Tapi di saat krisis ini, saudara sendiri harus mengalami Tuhan, harus mengalami mujizat. Jadi nggak hanya dengar, nggak hanya lihat orang lain, nggak hanya jadi saksi sejarah, nggak hanya dikuatkan dari pengalaman orang, tapi saudara mengalami sendiri. Saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan. Pada minggu yang lalu, saudara mungkin mendengar sharing dari saudara Leo tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka di tengah-tengah bangsa itu dalam keadaan yang baik-baik saja, mereka nggak mengalami Tuhan. Di mana mereka mengalami Tuhan? Di mana orang-orang melihat Tuhannya hadir? Waktu mereka di tengah-tengah api, waktu mereka di tengah-tengah krisis. Justru disitulah Tuhan hadir, menyatakan dirinya. Immanuel, Tuhan hadir. Mereka mengalami Tuhan, mereka ketemu sama Tuhan, dan semua orang lihat Tuhan hadir di situ. Saudara, di tengah-tengah keadaan ini kau mesti kerja dari rumah, hanya di rumah saja. Saudara bisa buka di YouTube di kamar saudara sendiri. Saudara mungkin nggak bisa datang ke gereja, tapi di kamarmu, di rumahmu, saudara bisa mengalami Tuhan. Tuhan sedang bawa kita, saudara, membawa gereja itu ke dalam rumah kita, membawa keintiman itu di tengah-tengah rumah kita. Ini saatnya Tuhan sedang ingin membawa gereja Tuhan. Tuhan sedang mau kasih tahu, aku nggak hanya ada di sebuah gedung gereja, tapi aku mau hadir di tengah-tengah hidupmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah di dalam kamarmu, dalam kesendirianmu, dalam keadaan beban beratmu, dalam kesusahanmu. Aku mau hadir. Tuhan pengen kita mengalami Dia secara pribadi. Dalam kitab Injil Markus, Injil Markus pasal yang pasal yang kelima, ayat yang ke-27. Seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, saudaraku. Ayat 27 bilang gini, dia sudah mendengar, dia udah sering dengar, hanya mendengar tentang Yesus. Yesus buat mujizat, bangkitkan orang mati, lumpuh, semua dia dengar, hanya dengar. Lalu dia bilang ini,
Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia mau langsung mengalami Yesus. Enggak hanya dengar tentang Yesus, kenal tentang Yesus dari orang lain, tapi dia mengalami, dia datang, dia kejar. Dengan susah payah dia menjamah ujung jubah Yesus. Dia pengen mengalami langsung, mendapatkan langsung, mengalami Tuhan secara langsung, enggak hanya dengar dari orang lain saja. Ini saatnya saudaraku, kebaikan Tuhan di tengah krisis ini, karena Tuhan sedang menarik saudara untuk mengalami Dia pribadi, untuk mengalami perjumpaan dengan Dia, mengalami keintiman dengan Dia, berdua dengan Dia, saudara bisa berbicara dengan Dia sebagai seorang anak kepada bapaknya. Jauh lebih penting dari sekedar mujizat, Tuhan ingin engkau ada di dekatnya. Lebih penting dari sekedar mujizat demi mujizat, Tuhan ingin engkau ada di dekatnya. Bangun saat teduh saudara, bangun mesbah saudara. Ini waktunya Tuhan ingin, ayo anakku, jangan lagi dengar dari apa kata orang, jangan hanya kenal dari khotbah-khotbah orang, tapi engkau harus mengalami aku sendiri. Waktu saudara baca firman, firman itu hidup. Waktu saudara dalam saat teduh, kau merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saudara. Saya selalu bilang, kita gak bisa sentuh Tuhan dengan tangan kita mungkin. Kita gak bisa lihat Dia dengan jasmani. Tapi kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan waktu Dia hadir dalam doa-doa kita, dalam saat teduh kita. Seperti saudaraku, bagian yang kedua hari ini sudah sharing. Kebaikan Tuhan di tengah krisis, lebih daripada sekedar mujizat. Tuhan ingin saudara mendekat dengan Tuhan. Tuhan ingin saudara mengalami keintiman dengan Dia, dalam hadiratnya, mengalami perjumpaan dengan Dia, berbicara sebagai seorang anak dengan Bapaknya. Tuhan ingin bawa engkau dari anak-anak menjadi dewasa, menjadi mempelai Kristus, mempelai, berbicara mengenai keintiman, mengenai kedekatan dengan Tuhan. Ini waktunya, saat-saat keintiman dengan Tuhan, saat-saat kau dekat dengan hati Tuhan. Mari saudaraku, pergunakan waktu-waktu yang bijaksana dengan hikmat daripada Tuhan. Bawa keluargamu dekat dengan Tuhan, bawa anak-anakmu dekat dengan Tuhan. Kami selain mengirimkan saat teduh lewat YouTube, kepada anak-anak sekolah minggu juga kami mengirimkan renungan harian setiap hari. Nah, bila saudara mungkin ingin dapatkan renungan atau kiriman-kiriman YouTube seperti ini, saudara bisa WhatsApp di nomor telepon yang ada. Atau mungkin saudara ingin konseling, saudara ingin didoakan, saudara bisa WhatsApp di nomor telepon hotline gereja kami. Kami akan melayani saudara. Kami akan mengirimkan renungan harian. Biasanya saya akan mengirimkan juga renungan untuk suami istri saudaraku, untuk keluar, spesial khusus buat keluarga. Karena di gereja ini kami memandang tinggi, memberikan nilai yang sangat tinggi untuk sebuah keluarga, itu visi kami. Nah, saya bisa WhatsApp di nomor handphone gereja. Nah, nanti kami akan kirimkan ke personal link-link ibadah, link-link khotbah, link saat teduh, supaya saudara semakin mendekat dengan Tuhan. Ayo mendekat dan alami mujizat, itu kebaikan Tuhan di tengah krisis. Mari kita berdoa. Aku berdoa Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih untuk kebaikan di tengah krisis. Lebih daripada mujizat, Tuhan ingin bawa kami dekat dengan hati Tuhan. Tuhan ingin bawa kami lebih melekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan sendiri. Seperti perempuan yang 12 tahun ini. Oh, dia hanya dengar dari orang saja, tapi dia pengen alami Tuhan langsung, menyentuh ujung jubahmu. Dia datang mendekat sama Tuhan. Hamba doa di waktu-waktu ini, biar setiap umatmu, anak-anak Tuhan, kami mulai membawa diri kami lebih dekat dengan Tuhan, alami hadirat Tuhan. Nggak hanya dengar dari orang lain jadi saksi sejarah, tapi kami mengalami sendiri, kami merasakan sendiri perjumpaan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar keintiman dari Tuhan kami alami dalam nama Yesus. Kami benar-benar merasakan Tuhan. Kami bisa dengar Tuhan berbicara kepada kami, sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami bersyukur buat firman hari ini. Hamba doa
semua kami sehat, diberkati, kami bahagia, kami mengalami kecukupan daripada Tuhan, kami alami mujizat dalam nama Yesus. Indonesia disembuhkan Tuhan, diurapi bangsa kami, presiden kami, pemerintah kami, dan kami berdoa COVID-19 sembuh dalam nama Yesus. Berkati kota kami, diurapi dalam nama Yesus. Sama berdoa. Mungkin ada beberapa di antara kami yang sedang ikut saat teduh saat ini, sedang sakit. Doa kesembuhan terjadi. Sedang lemah, engkau dikuatkan. Yang mulai kehilangan pengharapan, engkau dibangkitkan pengharapanmu. Imanmu dikuatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami akan semakin dekat dengan Tuhan. Kebaikan, kemurahan, kelimpahan, kebahagiaan, kasih sayang Tuhan berlimpah bagi hidupmu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tetap bersukacita, tetap bahagia bersama dengan keluarga, nikmati mujizat dan kebaikan Tuhan, nikmati terus keintiman daripada Tuhan. Selamat berpuasa, dan jangan lupa besok lanjutkan lagi puasa saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.